Perhimpunan Indonesia (PI). Berdirinya Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia atau dalam bahasa Belanda disebut Indische Vereniging merupakan sebuah wadah tolong-menolong antar mahasiswa asal Indonesia di Belanda yang berdiri pada 25 Oktober tahun 1908 di Leiden, Belanda, dan diperkasai oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Notosuroto. Mereka adalah para pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan di Belanda. Pada awalnya, Sultan Kasayangan dan R.N. Notosuroto membentuk organisasi ini hanya untuk mengadakan pesta dansa dan pidato-pidato. Proses perubahan nama dalam Perhimpunan Indonesia. Organisasi pergerakan nasional ini awalnya bernama Indische Vereniging. Pada tahun 1922, nama Indische Vereniging berubah nama menjadi Indonesische Vereniging setelah diadakan pertemuan di antara Perhimpunan Indonesia dengan partai politik besar di Indonesia, di antaranya yaitu Syarikat Islam dan Budi Utomo yang bertempat di Belanda. Selama pertemuan berlangsung, ada kejadian menarik di mana Soerjo Putro menggunakan kata Indonesië atau Indonesia dan Indonesiërs atau orang Indonesia selama pertemuan berlangsung. Momen menarik tersebut tertulis pada majalah Hindia Putra 09 tahun 1917 dan dari tulisan tersebutlah kata Indonesia kemudian menjadi populer di kalangan mahasiswa sebagai kata pengganti Indie atau Hindia dan Inders atau orang India yang dinilai dapat merendahkan bangsa Indonesia. Dengan berkembangnya nasionalisme, bangsa Indonesia kemudian mulai mampu merubah pandangan Indische Vereniging tentang Indonesia yang dianggap membutuhkan pihak militer Belanda. Kemudian pada tahun 1916, terbitlah majalah berkala bernama Hindia Putra yang bertujuan untuk mempublikasikan ide-ide nasionalisme. Sejak perubahan nama tersebutlah, untuk pertama kalinya, kata Indonesische makna secara politik. Perubahan nama kembali berlangsung pada tahun 1925 sejak dipimpin oleh Iwakusuma Sumantri, J.P. Sinatala, Sastro Mulyo, Muhammad Hatta, Mangunkusumo. Indische Vereniging mengubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia. Perubahan nama organisasi disebabkan kata Indische mempunyai arti India. Dalam hal ini berarti orang-orang keturunan Belanda masih boleh masuk menjadi anggota perhimpunan. Sedangkan dengan istilah kata Indonesische berarti seluruh anggotanya hanya terdiri dari orang-orang Indonesia saja atau Bumi Putra. Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi politik pertama yang menggunakan istilah Indonesia di dalam namanya. Sifat organisasi berubah drastis dari organisasi sosial menjadi organisasi politik. Perubahan sifat organisasi ini tidak lepas dari pengaruh tokoh Indische Partij, yaitu 3 serangkai yang diasingkan di Belanda, yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo, Ernest Douwes Dekker, dan Suwardi Suryaningrat. Kedatangan 3 serangkai ini membuat pendiri awal Perhimpunan Indonesia, yaitu Sultan Kasayangan dan R.N. Notosuroto tersingkir. Notosuroto memiliki konsep pemikiran di mana Belanda dan Indonesia bisa menjadi sebuah negara yang saling bersatu, sedangkan pernyataan ini ditentang oleh 3 serangkai yang menginginkan bangsa Indonesia berdiri sendiri. Notosuroto menilai bahwa Hindia Belanda tidak
memerlukan perlindungan dari pihak militer Belanda. Akan tetapi, bagi 3 serangkai, argumentasi dari Noto Suroto tidak dapat diterima. Sebab 3 serangkai beranggapan bahwa Indonesia masih membutuhkan bantuan untuk mendapatkan kemerdekaan dalam partisipasi politik serta pendidikan. Organisasi ini berubah menjadi radikal sejak Nazi Hitler berkuasa di Jerman pada 1933, kemudian menggetarkan Eropa menduduki Belanda pada 1940. Perhimpunan Indonesia berkembang menjadi organ politik yang gigih dan efektif. Ia menggalang mahasiswa-mahasiswa Indonesia agar bersatu melawan fasisme. Selama kurun menuju 1940, mereka bersekutu dengan kelompok-kelompok perlawanan Belanda di sekitar media Vrije Nederland, De Waarheid, Het Parool, dan De Fietskatheder, membantu mencetak koran-koran tersebut secara ilegal karena mereka bertekad menempatkan perjuangan melawan fasisme sebagai agenda utama. Pada akhir 1930-an hingga 1940-an, Perhimpunan Indonesia aktif dalam kegiatan politik kaum perlawanan anti-Nazi, mengerahkan, merekrut, mengorganisasikan mahasiswa, menyebarkan pamflet, serta melindungi dan menyembunyikan orang-orang yang menjadi sasaran Nazi, kaum Yahudi, dan lain-lain. Tujuan dari organisasi Perhimpunan Indonesia ialah untuk memperjuangkan kedaulatan dan kemerdekaan Republik Indonesia, di mana pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab akan rakyat Indonesia, bukan Belanda. Adapun 3 asas pokok Perhimpunan Indonesia, yaitu 1. Indonesia menentukan nasibnya sendiri. 2. Indonesia harus mengandalkan kemampuan dan kekuatan. 3. Persatuan dalam menghadapi Belanda. Perkumpulan Pergerakan Kemerdekaan pertama yang menyandang nama Indonesia ini memiliki bendera merah putih dengan kepala kerbau yang bengis di tengahnya. Lambang Perhimpunan Indonesia itu ditetapkan pada periode kepemimpinan Herman Kartowisasro tahun 1921. Kerbau adalah simbol kerakyatan. Ia binatang yang tenang, akan tetapi apabila ada yang mengganggunya, ia akan marah, bisa menyerang musuhnya dengan garang dan ganas. Begitu pula rakyat. Di samping itu, kerbau adalah kawan baik dari kaum tani dalam mengerjakan sawahnya. Kehidupan rakyat tani hampir tidak bisa dipisahkan dengan kerbau. Itulah sebabnya simbol ini juga digunakan oleh Pangeran Diponegoro. Simbol ini dapat dilihat pada uang kertas pecahan Rp1.000 cetakan pada tahun 1975. Gambar depan merupakan Pangeran Diponegoro, sedangkan gambar belakang adalah petani dengan kerbau yang sedang membajak sawah. Bendera merah putih dengan kepala kerbau itu merupakan sumber ilham bagi para mahasiswa nasionalis. Di kamar Ahmad Subarjo yang biasa menjadi tempat berdiskusi politik, bendera itu menempel di dinding. Lambang Perhimpunan Indonesia itu kemudian digunakan Jong Indonesia yang berdiri di Bandung pada 20 Februari 1927. Lambang Perhimpunan Indonesia juga diadopsi Partai Nasional Indonesia atau PNI yang didirikan Soekarno dan beberapa tokoh pergerakan pada 4 Juli 1927. Soekarno kemudian mengganti lambang kepala kerbau dengan kepala benteng. Alasannya, kerbau terlalu lunak untuk bangsa Indonesia yang berjuang menghadapi imperialisme dan kapitalisme Belanda. Kelak, partai-partai yang berhaluan nasional dan mengklaim sebagai pewaris PNI menggunakan benteng sebagai lambang partai. Banyak peserta mengusulkan gambar kepala benteng sebagai simbol terpenting pada bendera PNI Soekarno ke dalam bendera merah putih. Perdebatan pun terjadi, namun akhirnya peserta kongres sepakat bendera terdiri atas 2 garis yang sama lebarnya, atas berwarna merah dan bawah berwarna putih. Tokoh-tokoh Perhimpunan Indonesia.
Tokoh-tokoh Perhimpunan Indonesia yaitu Gunawan Mangunkusumo, Muhammad Hatta, Iwakusuma Sumantri, Sastro Mulyono, dan Sartono. Karena status anggota Perhimpunan Indonesia sebagai mahasiswa membawa posisi mereka tanpa ikatan sosial politik tertentu dan tidak memiliki kepentingan untuk mempertahankan kedudukan, sehingga mereka tidak khawatir dalam bertindak terang-terangan melawan pemerintah Belanda. Pada tahun 1917 sampai 1919, Suwardi Soeryadiningrat terpilih untuk menjadi ketua Indische Vereniging. Sejak saat itu, pergerakan mulai berani dan mengarah kepada perjuangan untuk Indonesia merdeka. Berakhirnya Perang Dunia I juga berdampak pada semakin banyaknya mahasiswa yang tiba di Belanda. Kemudian pada tahun 1923, Perhimpunan Indonesia sangat aktif berjuang memelopori perjuangan kemerdekaan untuk seluruh rakyat Indonesia dengan jiwa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Perjuangan ini dibuktikan dengan penerbitan suatu buku yang menggemparkan kaum kolonis Belanda dengan judul Gedenboek 1908-1923. Selain buku, Perhimpunan Indonesia juga memiliki majalah sendiri yang bernama Hindia Putra. Majalah ini kemudian diganti dengan nama Indonesia Merdeka tahun 1924. Meningkatnya aktivitas Perhimpunan Indonesia ke arah politik juga tidak lepas dari peran Ahmad Subarjo dan Muhammad Hatta. Mereka berdua adalah orang Indonesia yang pernah menjadi mahasiswa di Belanda. Semakin banyaknya mahasiswa Indonesia di Belanda membuat Perhimpunan Indonesia semakin kuat. Pada awal tahun 1925, Perhimpunan Indonesia membuat anggaran dasar baru untuk memperluas perjuangan. Aksi dan perkembangan organisasi Perhimpunan Indonesia. Salah satu aksi yang paling terkenal dari Perhimpunan Indonesia adalah Manifesto Politik yang dikeluarkan pada tahun 1925. Manifesto Politik adalah salah satu bentuk dukungan kemerdekaan yang diteruskan oleh Partai Perhimpunan Indonesia tahun 1925. Manifesto Politik pada intinya berisikan tentang prinsip perjuangan yaitu persatuan, kesetaraan, dan kemerdekaan. Diketahui oleh pihak pemerintah Belanda. Hal ini terbukti akibatnya Muhammad Hatta dan kawan-kawannya dikejar oleh pihak pemerintah Belanda. Dalam Kongres Satu Liga pada bulan Februari 1927 di Berlin yang dihadiri oleh wakil-wakil pergerakan dari negeri jajahan mengambil keputusan antara lain: 1. Menyatakan simpati sebesar-besarnya kepada pergerakan kemerdekaan Indonesia dan akan menyokong usaha tersebut dengan segala daya. 2. Menuntut dengan keras kepada pemerintah Belanda yaitu kebebasan bekerja untuk pergerakan rakyat Indonesia. Tidak hanya mengikuti Kongres Satu Liga namun Kongres 2 juga, tetapi Perhimpunan Indonesia keluar karena di dalamnya terpengaruh oleh komunis. Kegiatan Perhimpunan Indonesia di kalangan internasional membuat pemerintah Belanda mengecam Perhimpunan Indonesia dan menangkap tokoh-tokoh Perhimpunan Indonesia yang mengakibatkan pengaruh Perhimpunan Indonesia semakin surut. Kemunduran Perhimpunan Indonesia. Keberatan pihak Belanda dengan propaganda masalah Indonesia dalam forum internasional memang wajar, karena pada masa itu kedudukan bangsa Indonesia masih dalam status jajahan Belanda, sehingga apa yang dilakukan pihak mahasiswa Indonesia di luar negeri jajahan tersebut dianggap suatu hal yang melanggar aturan pemerintah kolonial Belanda.
Pada saat di tanah air sedang memuncak dan ada peningkatan pergerakan nasional, di negeri Belanda para mahasiswa Indonesia juga sedang melancarkan propaganda masalah-masalah Indonesia dalam forum internasional. Akan tetapi dengan adanya pemberontakan PKI yang dilancarkan oleh orang-orang PKI dan pengikutnya, maka gerakan untuk mempropagandakan masalah Indonesia dalam forum internasional mengalami hambatan. Keadaan hidup para mahasiswa Indonesia semakin berat. Keadaan rumah di Weststraat nomor 1 Leiden selanjutnya seolah-olah merupakan penampungan mahasiswa-mahasiswa dari Indonesia. Diskusi atau pembahasan masalah tentang perjuangan semakin mantap dan menambah dewasanya cara berpikir mereka. Namun, tiba-tiba kehidupan yang tampak tenang, rukun, dan damai itu pada tanggal 10 Juli 1927 pukul 10 pagi, rumah Weststraat nomor 1 tersebut digerebek oleh polisi Belanda. Penggerebekan dan penggeledahan dilakukan dengan sangat kasar dan tidak membunyikan bel sama sekali sebelumnya. Beberapa anggota telah ditangkap, sedang ketuanya melarikan diri. Setelah hampir 6 bulan lamanya, para mahasiswa meringkuk dalam tahanan sementara. Perkara mereka berempat baru disidangkan. Hingga akhir persidangan, keputusan hakim memutuskan bahwa tertuduh dibebaskan sementara atas perkaranya, sedangkan keputusan secara resmi dan tertulis baru akan diberikan dalam waktu 2 minggu. Di masa krisis dunia tahun 1930, Perhimpunan Indonesia mengalami kemunduran dan makin lama makin tidak terdengar lagi. Hal ini disebabkan terutama oleh banyaknya tokoh Perhimpunan Indonesia yang kembali ke Indonesia. Sejak tahun 1930 juga, majalah Indonesia Merdeka dilarang masuk ke Indonesia. Kemunduran Perhimpunan Indonesia. Keberatan pihak Belanda dengan propaganda masalah Indonesia dalam forum internasional memang wajar, karena pada masa itu kedudukan bangsa Indonesia masih dalam status jajahan Belanda, sehingga apa yang dilakukan pihak mahasiswa Indonesia di luar negeri jajahan tersebut dianggap suatu hal yang melanggar aturan pemerintah kolonial Belanda. Pada saat di tanah air sedang memuncak dan ada peningkatan pergerakan nasional, di negeri Belanda para mahasiswa Indonesia juga sedang melancarkan propaganda masalah-masalah Indonesia dalam forum internasional. Akan tetapi dengan adanya pemberontakan PKI yang dilancarkan oleh orang-orang PKI dan pengikutnya, maka gerakan untuk mempropagandakan masalah Indonesia dalam forum internasional mengalami hambatan. Keadaan hidup para mahasiswa Indonesia semakin berat. Keadaan rumah di Weststraat nomor 1 Leiden selanjutnya seolah-olah merupakan penampungan mahasiswa-mahasiswa dari Indonesia. Diskusi atau pembahasan masalah tentang perjuangan semakin mantap dan menambah dewasanya cara berpikir mereka. Namun, tiba-tiba kehidupan yang tampak tenang, rukun, dan damai itu pada tanggal 10 Juli 1927 pukul 10 pagi, rumah Weststraat nomor 1 tersebut digerebek oleh polisi Belanda. Penggerebekan dan penggeledahan dilakukan dengan sangat kasar dan tidak membunyikan bel sama sekali sebelumnya. Beberapa anggota telah ditangkap, sedang ketuanya melarikan diri. Setelah hampir 6 bulan lamanya, para mahasiswa meringkuk dalam tahanan sementara. Perkara mereka berempat baru disidangkan. Hingga akhir persidangan, keputusan hakim memutuskan bahwa tertuduh dibebaskan sementara atas perkaranya, sedangkan keputusan secara resmi dan tertulis baru akan diberikan dalam waktu 2 minggu. Di masa krisis dunia tahun 1930, Perhimpunan Indonesia mengalami kemunduran dan makin lama makin tidak terdengar lagi. Hal ini disebabkan terutama oleh banyaknya tokoh Perhimpunan Indonesia yang kembali ke Indonesia. Sejak tahun 1930 juga, majalah Indonesia Merdeka dilarang masuk ke Indonesia.